Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai jurnal umum pada perusahaan jasa. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menyusun jurnal umum di dalam laporan perusahaan jasa. Bisa kita lihat dari transaksi soal ilustrasi di sini. Transaksi pada sebuah perusahaan AEC Service, di mana kita diminta untuk membuat jurnal umumnya. Nah, di sini ada 13 transaksi, di mana setiap transaksi itu harus disusun ke dalam jurnal umum. Di sini ya. Jadi anak-anak, perlu kita ketahui, di dalam perusahaan jasa itu harus tahu 5 akun ini. Ini. Kita sebutkan saja, H itu akun harta, U itu akun utang, M modal, P pendapatan, B beban. Jika akun harta bertambah, terletak pada debit. Kemudian, jika akun utang bertambah, ada di kredit. Jika modal bertambah, ada di kredit. Kemudian, pada akun pendapatan, jika bertambah, ada di kredit. Pada beban, jika beban bertambah, ada di debit. Kemudian, kebalikannya, jika akun harta berkurang, terletak ada di kredit. Jadi, ini kebalikannya saja. Jika bertambahnya di debit, berkurangnya di kredit. Jika ini akun utangnya bertambah di kredit, berkurangnya berarti di debit. Jika akun modal bertambah di kredit, berkurangnya di maaf ya, salah sebut tadi. Untuk akun modalnya bertambah di kredit, kemudian berkurangnya ada di debit. Kebalikannya, jika akun pendapatan bertambah ada di kredit, berkurangnya ada di debit. Kebalikannya lagi, jika akun beban bertambah ada di debit, berkurangnya ada di kredit. Nah, gampang sekali bukan dihafalkan? Jadi, kalian harus tahu sebagai landasan dasar untuk mengerjakan jurnal umum ini. Baik, dari akun 5 ini, anak-anak harus tahu di mana posisinya jika akun harta ini bertambah. Seperti tadi ya, jika akun harta ini berkurang ada di mana. Kemudian langsung kita coba kerjakan soal ilustrasi ini. Pada tanggal 2, kita baca soalnya saja. Tuan Agus pada bulan Juli 2018 membuka bengkel servis dengan nama AEC Service. Melakukan transaksi-transaksinya selama bulan Januari sebagai berikut. Baik, kita mulai pada transaksi tanggal kedua. Tuan Agus menginvestasikan uang pribadinya sebesar 2.500.000. Dan peralatan senilai 500.000 untuk perusahaannya. Jadi di sini berarti Tuan Agus itu menanamkan atau menginvestasikan. Berarti untuk menanamkan atau menginvestasikan ini sebagai modal. Terus uang pribadinya ini sebesar 2.500.000 ini berarti dalam bentuk uang. Uang cash ya ini. Bisa uang cash, bisa uang dalam bentuk apapun, seperti masuknya dalam tabungan atau apa, bisa juga seperti itu. Jadi kalau berarti di sini dalam bentuk uang, kalau dalam pencatatan akuntansi, uang itu masuknya adalah kas. Jadi ini uang pribadinya ini masuknya sebagai
Anak-anak, langsung kita masuk aja pada soal ilustrasi. Di sini Tuan Agus pada bulan Januari 2018 membuka bengkel servis dengan nama AEC Service. Kemudian melakukan transaksinya selama bulan Januari sebagai berikut. Ini pada tanggal 2, Tuan Agus itu menginvestasikan uang pribadinya sebesar 2.500.000 dan peralatan senilai 500.000 untuk perusahaannya. Jadi di sini itu Tuan Agus itu menanamkan atau menginvestasikan uang pribadinya itu sebesar 2.500.000, menginvestasikan atau menanamkan itu masuk sebagai modal. Kemudian untuk uang pribadinya ini, kalau dalam pencatatan akuntansi, uang dalam bentuk tunai itu masuk pada kas. Maksudnya ada di kas. Karena si Tuan Agus tadi menanamkan modal, berarti kan masuknya ada di kas. Kemudian ada peralatan. Peralatannya ini juga termasuk investasi atau modal dari Tuan Agus. Kemudian langsung kita catat aja di sini kas. Kas pada peralatan pada modal. Di sini kasnya bertambah karena si Tuan Agus menanamkan modalnya. Di sini modalnya masuknya di kas. Kasnya bertambah ada di debit karena akun harta ini ada kas, ada surat-surat berharga, piutang wesel, piutang dagang, persediaan barang dagang, dan perlengkapan atau peralatan. Nah, untuk kas di sini masuk dalam akun harta. Kas bertambah ada di debit sebesar 2.500.000 ya, berarti ini si Tuan Agus tadi. Kemudian peralatan juga bertambah karena Tuan Agus menanamkan modalnya itu pada peralatan. Peralatan masuk dalam akun harta, berarti peralatan bertambah ada di debit sebesar 500.000. Kemudian karena tadi Tuan Agus menginvestasikan uang dan peralatan, masuknya pada modal. Karena ini modalnya Tuan Agus sendiri. Jika modal bertambah ada di kredit, ini. Nah, sebesar 3 juta. Karena apa? Karena 2.500.000 ini tadi ditambah uang peralatan senilai 500.000. 2.500.000 ditambah 500.000, jumlahnya 3 juta. Ini masuk pada modal. Kemudian kita langsung aja masuk pada tanggal 4, dibeli perlengkapan secara tunai sebesar 150.000. Jadi di sini Tuan Agus membeli perlengkapan, berarti di sini perlengkapannya bertambah. Perlengkapan masuk pada akun harta, perlengkapan bertambah ada di debit sebesar 150.000. Oke. Kemudian karena membeli perlengkapan berarti ini kasnya berkurang, bener nggak? Bener dong. Berarti kas masuk dalam akun harta ini, kas berkurang ada di kredit sebesar 150.000. Oke. Kemudian langsung kita masuk pada transaksi tanggal 5. Diterima pendapatan jasa servis sebesar 200.000 dari Tuan Endro. Nah, pada tanggal 5 di sini berarti perusahaan itu menerima jasa servis yaitu senilai 200.000. Berarti di sini perusahaan itu menerima uang itu dicatat sebagai kas. Karena sudah benerin motornya Tuan Endro ya. Berarti di sini langsung kita tulis kas. Ada pendapatan jasa. Di sini berarti kasnya bertambah ada di debit sebesar 200.000. Oke. Karena tadi udah udah mengerjakan motornya atau benerin motornya, karena itu pendapatan jasanya juga bertambah. Pendapatan bertambah ada di ini, P, yaitu pendapatan ada di kredit sebesar 200.000 juga. Oke, sampai sini gampang kan anak-anak? Kemudian langsung aja pada transaksi tanggal 9.
Oke, kita lanjut pada transaksi tanggal 9. Di sini dibeli peralatan dari toko Mandiri seharga 150.000. Kemudian uang dibayar per kas 80.000 dan sisanya akan dibayar kemudian hari. Jadi gini ya anak-anak, pada transaksi tanggal 9 ini Pak Agus tuh membeli peralatan tuh harganya 150.000. Tapi Pak Agus itu baru bayarnya 80.000, sisanya dibayar di kemudian hari. Jadi ini langsung masuk ke jurnal aja. Karena membeli peralatan, di sini kita tulis peralatan. Karena membeli peralatan berarti di sini peralatannya bertambah. Ini peralatan masuk dalam akun harta. Peralatan bertambah ada di debit sebesar 50.000. Oke. Karena baru dibayar 80.000 oleh Pak Agus, berarti kan masih punya utang kan Pak Agusnya di toko Mandiri. Kita masuk di utang usaha ini ya. Berarti Pak Agus punya hutang sebesar ini 150.000 harga aslinya, tapi baru dibayar Pak Agus 80.000. Jadi sisanya masih 70.000. Berarti Pak Agus mempunyai hutang 70.000. Kemudian karena membeli peralatan baru dibayar 80.000, itu keluar uang juga, berarti kasnya berkurang. Kasnya berkurang ini di sini, kas masuk dalam akun harta, kas berkurang ada di kredit. Nih, sebesar 80.000 karena baru bayar 80.000. Oke, langsung kita masuk aja ke transaksi tanggal 12. Diterima dari pelanggan atas jasa servis sebesar 800.000 secara tunai. Oke, gampang sekali nih tanggal 12. Otomatis jika perusahaan atau jika bengkelnya Pak Agus itu menerima pendapatan, apalagi secara tunai ya. Dikatakan secara tunai, berarti masuk dalam kas karena sudah benerin motornya. Itu baru dapat upah 800.000. Langsung kita catat aja, langsung kita catat ini di sini. Diterima pelanggan atas jasa servis, berarti di sini pendapatan jasa. Ada kas. Nah, pendapatan jasa sendiri juga bertambah karena tadi kan udah benerin motor orang. Pendapatan jasa bertambah ada di pendapatan bertambah ada di kredit. Nah, ini salah juga kan? Salah berarti kan di sini pendapatan jasa kan kredit berarti harus di bawah. Kemudian kasnya di atas. Karena menerima pendapatan jasa berarti kasnya bertambah. Kas bertambah ada di debit sebesar 800.000. Oke. Kemudian pendapatan jasanya juga bertambah ada di kredit sebesar 800.000. Oke, langsung kita masuk tanggal 16. Diterima pekerjaan dari pelanggan atas jasa servis sebesar 500.000 yang uangnya akan diterima 2 minggu berikutnya. Berarti di sini maksudnya tanggal 16 di sini itu bengkelnya Pak Agus itu sudah melakukan pekerjaannya ya anak-anak, tapi itu belum diberikan uangnya. Jadi hanya sebatas menerima pendapatan jasa. Tapi karena sudah menerima pendapatan jasa tapi uangnya belum diberikan oleh si customernya, berarti itu masuk dalam piutangnya Pak Agus atau piutang bengkelnya. Langsung kita jurnal saja pada tanggal 16. Di sini berarti langsung kita tulis karena sudah menerima pendapatan jasa, tapi kan belum dibayar, tapi maksudnya pada piutang usaha, piutangnya Pak Agus. Oke, piutang usaha pada pendapatan jasa. Walaupun belum dibayar, tetap aja pendapatan jasa juga bertambah. Nah, piutang usaha bertambah ada di piutang kan masuk dalam akun harta. Piutang bertambah ada di debit sebesar ini tadi 500.000. Kemudian pendapatan jasa sendiri juga bertambah. Pendapatan jasa bertambah ada di kredit. Oke.
Baik, kita masuk pada transaksi tanggal 18. Di sini diterima sebagian pembayaran jasa dari pelanggan pada tanggal 16 sebesar 150.000. Nah, si customer tadi yang tanggal 16 itu masih utangnya 500.000 itu baru dicicil pada tanggal 18 sebesar 150.000. Jadi di sini langsung aja kita masukkan ke jurnalnya, mudah sekali. Karena si customer tadi baru nyicil 150.000 ini masuk pada kas. Masukkan ke kas, berarti kasnya bertambah. Kas bertambah ada di kas masuk akun harta. Kas bertambah ada di debit sebesar 150.000. Karena udah nyicil berarti piutangnya Pak Agus, ini piutang tanggal 16 itu berkurang dong karena udah dicicil 150.000. Berarti di sini piutang usaha. Piutang usahanya berarti berkurang. Piutang berkurang ada di kredit karena piutang masuk dalam akun harta. Piutangnya berkurang ada di kredit sebesar 150.000 juga. Oke. Langsung kita masuk pada tanggal 20. Dibayar biaya iklan dan biaya listrik. Biaya iklan 120.000 dan biaya listriknya 250.000. Langsung kita tulis saja biayanya dulu, biaya iklan. Biaya listrik. Oke, berarti di sini Pak Agus itu membayar dua beban sekaligus, beban biaya iklan dan biaya listrik. Di sini berarti bebannya itu atau biaya iklan, biaya listriknya itu bertambah. Karena biaya iklannya bertambah, berarti biaya iklan bertambah ada di debit sebesar 120.000. Kemudian biaya bertambah lagi ada di debit juga, biaya listriknya sebesar 250.000. Karena Pak Agus membayar biaya iklan dan listrik, berarti kasnya pun berkurang karena untuk membayar dua biaya atau dua beban ini sekaligus. Kasnya pun berkurang sebesar ini 120.000 ditambah 250.000 karena membayar beban 250 berarti kasnya pun berkurang sebesar 370.000 gitu. Kemudian kita masuk pada tanggal 23, dibayar gaji karyawan sebesar 300.000. Berarti di sini langsung kita tulis saja, gampang sekali. Biaya gaji. Nah, karena membayar gaji karyawan berarti biaya gajinya itu bertambah. Biaya pun bertambah ada di debit sebesar 300.000. Karena membayar gajinya karyawan berarti kasnya pun berkurang. Karena untuk membayar gaji karyawan, kasnya berkurang ada di kredit sebesar 300.000. Oke, langsung kita lanjut pada transaksi di tanggal 24. Diambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Jadi di sini Pak Agus itu mengambil uangnya untuk keperluan pribadi. Nah, karena diambil untuk keperluan pribadi, masuknya pada prive. Karena privenya bertambah, ada di debit sebesar 50.000. Karena diambil untuk keperluan pribadinya, berarti kasnya pun berkurang. Kas berkurang ada di kredit. Nah, itu. Kita masuk tanggal 26, dibayar biaya telepon sebesar 100.000. Langsung kita tulis saja, biaya telepon. Nah, telepon. Biaya telepon bertambah juga, bebannya bertambah lagi. Biaya bertambah ada di debit sebesar 100.000. Karena untuk membayar biaya telepon, kasnya pun berkurang. Kasnya berkurang ada di sebelah kredit sebesar 100.000 juga. Kemudian langsung kita masuk pada transaksi tanggal 27, dibeli perlengkapan dari toko berkah sebesar 50.000 secara kredit. Nah, di sini berarti Pak Agus tuh membeli perlengkapan di toko berkah tapi ngutang dulu 50.000. Bayarnya nanti, itu maksudnya. Jadi di sini
Berarti di sini tuh Pak Agus membeli perlengkapan. Jadi di sini kita tulis perlengkapan. Tanggal 27 ya. Perlengkapan. Karena membeli perlengkapan berarti perlengkapannya pun tuh bertambah. Perlengkapan masuk dalam akun harta. Nah, perlengkapan bertambah ada di sebelah debit. Oke, sebesar 50.000. Nah, karena bayarnya ngutang berarti tuh Pak Agus punya hutang ya. Jadi kita tulis utang usaha. Utang bertambah ada di sebelah kredit. Oke. Utang usaha sebesar 50.000. Kemudian kita lanjut pada transaksi terakhir, gampang sekali. Perusahaan menerima pinjaman dari bank sebesar 5 juta. Jadi gini ya anak-anak. Walaupun di sini Pak Agus itu dapat pinjaman sebesar 5 juta dari bank, tapi 5 juta ini masuknya pada kas. Berarti hartanya bertambah. Harta bertambah itu masuknya di kas. Walaupun itu hutang, berarti kan hartanya bertambah. Berarti langsung kita tulis saja di sini kas. Kasnya pun bertambah 5 juta. Walaupun itu hutang, tapi tetap bertambah. Kas bertambah ada di sebelah debit sebesar 5 juta. Oke. Karena tadi utang, berarti di sini kita tulis utang usaha. Ada opsi lagi ya, ini bisa utang usaha atau utang bank, tapi lebih mudahnya biar sama seperti di atas, berarti utang usaha. Utang usahanya pun juga bertambah karena dapat pinjaman dari bank. Utang bertambah ada di sebelah kredit sebesar 5 juta juga. Oke, nah udah habis transaksinya. Sekarang kita tinggal menjumlah ya. Jumlah di debit dan jumlah di kredit itu harus sama atau harus balance. Kalau tidak sama berarti transaksi yang kalian masukkan ke jurnal ini ada yang salah. Salah satu pun bisa merusak segalanya atau bisa salah satu ya salah semua. Jadi gitu. Jadi jumlah pada debit ya ini. Jumlah aja biar tahu hasilnya apakah sama atau tidak. Oke. Jumlah yang ada di debit sebesar 10.820. Langsung kita coba jumlah yang ada di kredit. Nah, 10.820 juga. Jadi antara jumlah di debit dan jumlah di kredit sama. Berarti ini transaksi yang ada di atas itu sudah benar. Jadi gitu ya anak-anak. Nah, setelah nanti jurnal umum, dari jurnal umum nanti kita masukkan ke buku besar. Nanti kita lanjut ke video selanjutnya. Jadi sudah paham anak-anak untuk penjurnalan umum pada perusahaan jasa? Kurang lebihnya seperti ini, sama aja seperti jurnal umum pada umumnya.